Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Wah, sudah lama sekali ya saya tidak menyapa sahabat nih. Alhamdulillah sekarang lagi ada waktu luang. Akhirnya saya nyempetin untuk menyapa sahabat. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang para saksi ya yang berada di TKP pada jam krusial. Tragedi Jalan Cagak sudah masuk bulan ke-10 dan saat ini juga menuju bulan 11. Pihak kepolisian khususnya Polda Jabar memang belum rilis siapa pelaku maupun otak pelakunya. Tapi ingat ya, bukan berarti pihak kepolisian berdiam diri. Pihak kepolisian, Polda Jabar dan Polres Subang khususnya para penyidik yang telah dibentuk meskipun sempat terjadi perubahan tim beberapa kali gitu ya. Penyidik justru sedang melakukan operasi senyap dengan gencar-gencarnya. Operasi senyap memang penuh dengan konsekuensi karena jika masyarakat yang tidak mengetahui pergerakan mereka, kesannya penyidik itu diam ya, padahal tidak. Namun kenyataannya mereka justru semakin cepat dan banyak perkembangan. Jadi dalam kasus ini menurut saya jam krusial itu ada di jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut diduga kejadian Rajapati terjadi hingga si pelaku ini meninggalkan lokasi TKP, dan saya pribadi berpesan untuk para saksi ya yang selama ini sudah ada dalam pemberitaan dan bahkan yang sudah berikan keterangan di BAP untuk segera mengaku dengan jujur ya di depan penyidik sebelum terlambat, khususnya para saksi yang ada pada jam krusial tersebut berada di sekitar TKP. Jangan berpikir kepolisian tidak ada yang mengetahui keberadaan kalian pada saat itu, dan saya yakin ya bukti keberadaan kalian di sekitar TKP sudah di tangan pihak polisi saat itu pastinya. Karena kali ini kalian bisa diam 1000 bahasa di depan publik, lalu tidak mau berbicara di depan publik, cari aman sendiri dengan alibi independen, pantang bicara di depan publik untuk kebenaran diri sendiri dan mencurigai saksi lain gitu. Kalaupun tidak terbukti dan kalian merasa tidak bersalah gitu ya, dan tidak terjerat sebagai pelaku dan otak pelaku, minimal kalian akan dikenakan sanksi ya, dan bisa dikenakan pasal KUHP dengan kesalahan yang lain nih, bukan dari kasus ini, dan itu dituduhkan misal berikan keterangan palsu tidak sesuai BAP yang sudah ada. Dan jika hal tersebut terjadi dan sampai kenyataan, jangan sampai memiliki pikiran akan terjadi kambing hitam. Jadi kalian merasa, wah saya di kambing hitam kan nih. Bukan ya teman-teman. Jadi yang tadi itu kena pasal memberikan keterangan palsu. Karena dengan jeratan hukum tersebut bakal berkembang pada masalah utama untuk menemukan siapa pelaku dan otak pelakunya yang sebenarnya. Kenapa hal ini kami sampaikan di publik? Karena kami sangat yakin ya pihak kepolisian juga harus ada target pastinya dalam mengungkapkan kasus ini. Jika bukti masih belum kuat untuk penetapan pelaku dan otak pelakunya, pasti akan ambil langkah dan mencari siapa para saksi yang telah memberikan keterangan palsu dan bisa didasarkan bukti CCTV atau minimal 2 keterangan saksi lain yang melihat keberadaan salah satu saksi di jam krusial di sekitar TKP yang tidak disampaikan dalam BAP. Pesan pada pihak polisian dari kami ya untuk tetap semangat, jangan patah semangat,
dalam ungkap kasus ini demi keadilan kedua almarhumah ya, almarhum Ibu Tuti dan almarhumah Amel. Dan pesan untuk para saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya, silakan ya agar segera jujur sebelum kalian menyesal di kemudian hari. Kalian belum terlambat untuk melakukan sebuah kebaikan jika mau jujur. Silakan jujur yang sejujurnya di hadapan penyidik ya gitu. Buat sahabat Misteri Mbak Suci juga jangan sampai jenuh ya dengan kasus ini gitu. Kita harus tetap kawal sampai tuntas dan sampai benar-benar tertangkap otak pelakunya maupun pelakunya gitu ya. Walaupun ini sudah berjalan mau menginjak 11 bulan, kalian juga yang patah semangat ya, karena kalau bukan dari support dari kalian, saya pribadi ya kayaknya ya ini gimana nih gitu kan. Kadang juga saya suka diskusi juga ya sama tim, kadang kalau misalkan sama teman-teman YouTuber lain gimana gitu kan ya. Sebetulnya nih di balik kamera juga kami juga sering ada komunikasi juga gitu ya, dan kita harus semangat nih, kita tetap kawal kasus ini gitu. Buat apa? Untuk keadilan kedua almarhumah kayak gitu. Oke, sahabat Misteri Mbak Suci, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah support channel Misteri Mbak Suci, yang sudah ngikutin dari awal sampai sekarang ya. Dan sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat datang di channel Misteri Mbak Suci. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita kirimkan doa untuk kedua almarhumah ya. Kita kirimkan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik teman-teman Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.